Welcome to Millennial Baper. Milenial yang nggak bawa perasaan, Tapi milenial yang bawa perubahan. Nah, Nah, bagi teman-teman dan jemaat yang pada hari ini nonton, bahwa ini adalah program baru di channel YouTube kita. betul banget. Bahwa ini adalah podcast, yang dimana podcast ini untuk membawa perubahan. Yes. Kenapa membawa perubahan? Karena bintang tamunya ini adalah bintang tamu yang bawa perubahan, Betul. Pak Nando. Benar nggak? Minimal dia berubah dalam dirinya sendiri. Nah, itu. Kemudian bisa merubah orang lain. Dan Setuju. secara nyata. Oke, Millennial Baper, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol khususnya dengan seorang hamba Tuhan yang bawa perubahan dan yang sudah dipercayakan ya, Pak Nando ya, Betul sekali. untuk mengembalakan di Kota Depok. Dan puji Tuhan juga udah bawa perubahan khusus juga bagi banyak jemaat, juga bagi diri saya juga, Iya. bagi Pak Nando Secara juga. pribadi saya juga sangat terinspirasi Iya. sama hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini yang buat saya bertobat juga seperti kali ini. Iya, oke. Hamba Tuhannya adalah Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo. Oke. Shalom Pak. Shalom Pak. Apa kabar Pak? Dan dikasih Luar kesempatannya. biasa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum kenal atau belum pernah ngobrol, nah hari ini kita akan wakilin teman-teman untuk kita bisa ngobrol bareng dengan Pak Yongki. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Shalom Pak. Shalom. Nah, gimana Pak? Hari-hari ini kan lagi pandemi Garupa. Bagaimana kabar Bapak? Bagaimana pengembalaan hari-hari ini Pak? Ya, kabarnya baik-baik saja. Bahkan saya jadi punya jauh lebih banyak waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Dan yang saya paling bersyukur dalam masa pandemi ini, Tuhan kembalikan saya kepada kasih yang mula-mula. Oh, Jadi dulu waktu saya baru jatuh cinta sama Tuhan kan kasihnya menggebu-gebu. Tapi setelah berlangsung lama berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, itu lama-lama segala sesuatu jadi rutinitas belaka. oh, Sehingga tetap berdoa, tetap berkhotbah, tetap melakukan segala sesuatu, pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tapi kadar kasihnya itu makin menurun, jadi rutinitas gitu, kewajiban belaka gitu. Tapi di dalam masa pandemi ini Tuhan menegur saya, sehingga untuk kembali kepada kasih yang semula. Sehingga saya betul-betul minta ampun sama Tuhan, saya kembali pada kasih yang semula. Sekarang kalau saya bangun pagi-pagi, kalau saya tidurnya cukup baik, saya akan bangun pagi-pagi sekali. Jam 3, jam 4, kadang jam 5. Itu yang saya lakukan selama 1 jam, hanya memuji, menyembah, bersyukur sama Tuhan. Dan itu rasanya puas sekali. Saya merasa dalam hidup ini I already got everything. oh. Tidak ada lagi yang saya cari dalam dunia ini, karena saya sudah puas dengan dia. Wow. Jadi sebenarnya kayak pandemik hari-hari ini ya Pak Nando ya. Kayak kita kesannya kayak ngeliatnya ini sebuah Di kayak satu sisi tuh ada kayak sebuah bencana, kayak malapetaka. Tapi dibaliknya malah Iya. ternyata- Jadi gue keinget kata-kata ini bro, kata-katanya Yusuf bro. Iya. Yusuf bilang manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya mereka-reka jadi sebuah kebaikan. Yes. Jadi walaupun kayak kelihatannya virus ini mungkin kabar-kabarnya gak rupa perbuatan manusia, Iya. tapi jatuhnya kita punya hubungan sama Tuhan bro. Iya. Yang dimana kayak kita dibatasi dan gak rupanya. Itu luar biasa banget sih ya bro. Berkat di balik apa ya, bencana ya. Itu dia. Nah, Pak Yongki, ada pertanyaan nih Pak. Bisa gak Bapak ceritain bagaimana sih dari masa muda Bapak sampai sekarang ini Bapak bisa dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan gitu. Mungkin ntar para milenial Bapak ini bisa terinspirasi Iya. gitu. Apakah emang dari Pak Yongki sekolah tuh emang udah punya cita-cita jadi hamba Tuhan atau Iya. seperti apa gitu Pak? Ya kita tahu gitu. Iya. Jadi saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Karena ayah saya Katolik, ibu saya Pantekosta. Akibatnya saya dibaptis 2 kali. Waktu bayi saya dibaptis percik secara Katolik. Kemudian umur 12 tahun saya dibaptis selam secara Pantekosta. Nah, sebagai anak muda Kristen saya ngerti bahwa saya ini harus hidup kudus ya. Iya. Tapi ternyata saya tidak pernah mampu hidup kudus. Jatuh bangun dalam dosa. Saya sudah berusaha mati-matian. Coba untuk hidup kudus.
sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya saya merasa putus asa. Saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau kelak aku mati masuk neraka, tolong kasih tahu sekarang aja Tuhan. Oh. Supaya paling kurang selama aku hidup di dunia ini, aku bisa menikmati kesenangan dunia. Oh, sampai segitu ya? Iya, soalnya kan kalau mati masuk neraka kan, kalau di dunia ini kita berusaha sungguh-sungguh hidup kudus, tapi tidak bisa. Saya tahu pasti masuk neraka kan. Nah, daripada toh ujungnya, kan Tuhan pasti tahu, saya ini masuk neraka atau surga pasti Tuhan tahu. Ujung hidup saya bagaimana kan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nanti di ujung hidup saya masuk neraka, kasih tahu sekarang Tuhan. Karena saya sudah berusaha hidup kudus, nggak pernah bisa gitu. Nggak pernah bisa. Nah, jadi kalau paling kurang dikasih tahu kan saya bisa berbuat sesuka hati saya kan. Iya. Tahu ujungnya masuk neraka gitu, percuma hidup kudus gitu. Itu sampai saya berdoa begitu sama Tuhan. Saking putus asanya gitu. Tapi waktu saya ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan ngomong, kamu nggak perlu tahu, akhir hidupmu nggak perlu tahu. Yang penting kamu sekarang terus cari aku gitu. Itu ada perasaan kuat, bukan audible ya. Ada perasaan kuat begitu dalam hati. Jadi ya saya sudah sambil jatuh bangun saya terus cari Tuhan gitu. Kadang-kadang bisa suku-suku tapi tidak lama lagi jatuh lagi. Suku-suku lagi, jatuh lagi begitu. Benar-benar rasanya sampai hopeless gitu. Karena anak muda itu kan banyak sekali godaan. Ya. Banyak sekali tantangan gitu. Jadi keinginan orang muda itu kan banyak sekali. Jadi saya sudah benar-benar merasa tidak mampu untuk bergumul dengan dosa-dosa saya gitu. Padahal di sisi lain saya tahu harus hidup kudus gitu loh. Jadi ini waduh terus gitu. Sampai akhirnya saya menikah dengan istri saya. Kemudian saya bekerja di Handil di Delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Itu tambang minyak. Nah, mes saya itu di desa terpencil, di desa Handil itu. Nah, karena itu tempat terpencil, saya biasanya kalau ke sana itu selalu bawa bahan bacaan dari rumah. Rumah saya di buku. Rumah saya di Balikpapan. Jadi seminggu sekali saya pulang ke Balikpapan gitu dari Handil. Nah, salah satu buku yang saya bawa itu judulnya Damai dengan Allah, yang ditulis oleh pendeta Billy Graham. Nah, ketika saya baca buku itu, saya langsung sadar, oh ini yang saya sudah cari berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun lebih saya cari, yaitu caranya untuk hidup kudus. Di situ Billy Graham menuliskan, setiap orang Kristen itu setiap hari harus punya saat teduh, menyendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu membaca Alkitab, direnungkan, simpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Yang penting dilakukan dalam hidup. Banyak orang baca Alkitab tapi nggak dilakukan, cuma ngerti di otak saja tapi nggak dilakukan. Nah, saya ingat waktu itu 40 tahun yang lalu, setelah saya membaca bukunya Billy Graham, pada siang hari jam 12 siang kita kan istirahat makan siang. Itu saya buru-buru kembali ke kamar mes saya di desa Handil. Kamar mes saya itu saya tempati berdua dengan seorang teman. Nah, pada jam 12 siang itu teman saya pasti sedang makan siang kan. Saya sendirian kembali ke kamar mes saya tersungkur di lantai kamar mes saya nangis habis-habisan. Saya berdoa, Tuhan, saya berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Saya minta ampun Tuhan. Dan mulai sekarang aku berjanji untuk setiap hari lakukan saat teduh seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu Billy Graham. Dan itu sungguh-sungguh saya lakukan sejak 40 tahun yang lalu. Dan luar biasa, saya yang tadinya jatuh bangun dalam dosa mulai stabil. Bahkan kerohanian saya makin meningkat. Sampai akhirnya saya lepaskan seluruh pekerjaan sekuler saya menjadi pendeta sepenuh waktu. Sampai dengan saat ini. Masih saya lakukan sudah 40 tahun ya. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Jadi kalau ada saudara yang seperti saya, anak-anak muda terutama, atau juga orang tua yang merasa tidak mampu melawan dosa, lakukan seperti yang pendeta Billy Graham tuliskan itu. Lakukan saat teduh tiap hari. Lalu apa yang kau baca dalam saat teduh itu, lakukan dalam hidup. Lebih baik engkau baru tahu sedikit sudah kau lakukan daripada engkau tahu seluruh Alkitab tapi tidak lakukan, itu nol besar, nggak ada gunanya. Ya, benar. Banyak orang yang pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Ditanya apa saja seperti ahli Taurat kan. Di mana Kristus lahir itu? Dia langsung tahu. Di Bethlehem itu. Tapi bukan mereka tidak lakukan firman. Perbuatan mereka tidak keru-keruan.
Yang lebih baik kita tahu sedikit, apa yang sudah kita tahu langsung dilakukan aja. Kalau belum sanggup, bilang, Tuhan aku belum sanggup, tolong aku supaya lain kali aku sanggup. Saya ada yang begitu. Saya baca Alkitab, Tuhan yang ini saya nggak sanggup Tuhan. Ini terlalu berat untuk saya, perintahmu. Tapi berikan saya kekuatan supaya saya sanggup. Dan setelah sekian tahun saya lihat, loh kok saya sudah bisa lakukan apa yang dulu tidak sanggup saya lakukan, sudah bisa sekarang dilakukan. Jadi kalau makanya ya saya lihat ada orang Kristen yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh. Yang bertumbuh itu karena makan firman Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, terus makan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jadi darah dan daging, dilakukan dalam hidup. Nah orang seperti ini akan bertumbuh. Tapi kalau cuma makan firman Tuhan, tapi nggak dilakukan, mau beribadah bagaimana, mau apa segala macam, nggak ada gunanya. Yesus kan berkata, tubuhku ini makanan yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya. Iya. Itu makan, Tuhan kan firman Tuhan, Yesus kan firman Tuhan yang hidup. Nah kita makan firman Tuhan, menjadi darah dan daging kita lakukan dalam hidup. Hidup kita dipimpin Roh Kudus setiap hari. Itu indahnya luar biasa. Terus terang sekarang saya nggak merasa butuh apa-apa. Saya hampir nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Kalau saya doa sama Tuhan, bersyukur kok. Wow. Isinya cuma bersyukur. Kalau berdoa pun biasanya untuk orang lain ya, untuk jemaat, untuk apa begitu. Enggak, untuk diri saya, Tuhan saya minta ini, minta di. Ya kecuali mungkin saya sedang sakit gitu ya, Tuhan tolong sembuhkan gitu-gitu ya. Tapi saya nggak pernah minta Tuhan, minta mobil, minta rumah, minta ini, minta hampir nggak pernah, bukan nggak boleh ya. Karena bagi saya itu saya sudah merasa sangat puas dengan hidup saya merasa sudah sangat cukup. Saya bilang, Tuhan kau sudah memberi saya lebih daripada yang saya minta. Saya nggak butuh apa-apa lagi Tuhan. Saya cuma butuh Engkau. Wow. Jadi sebenarnya ketika kan banyak nih anak muda yang hari-hari ini mungkin frustasi dengan dosanya, dan Ino juga ketemuin juga beberapa teman Ino juga yang masih dalam dosa dan segala rupanya, tapi dia berpikir dia udah nggak senang dalam dosanya, tapi dia pengen berubah, nggak bisa. Tapi sebenarnya ternyata bisa ya Om, bahwa anak muda itu ketika dia jatuh dalam dosa, mungkin hidup dalam dosa dan dia mau berubah tuh, asal dia punya hubungan intim dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang seperti Om bilang itu, pasti bisa berubah ya Om ya. Iya, karena gini, seperti yang kesalahan saya dulu, saya itu mau hidup kudus dengan kekuatan saya. Oh itu benar. Jadi, saya jatuh dalam dosa. Wah saya ini kurang teguh nih. Ya, saya ini kurang bertekad bulat gitu. Jadi saya bertekad bulat. Ini jatuh dalam, oke. Saya harus bertekad bulat, saya tidak mau jatuh dalam dosa. 2 minggu, dulu mungkin 1 minggu jatuh dalam dosa. Tekad bulat jadi 2 minggu. Tapi jatuh juga dalam dosa. Wah ini kurang tekad bulat nih. Lebih bertekad lagi, lebih sungguh-sungguh. 3 minggu jatuh dalam dosa lagi. Ini kurang lebih hebat lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih lagi nih. 1 bulan jatuh dalam dosa. Karena kalau pakai kekuatan kita itu seperti orang puasa. Orang puasa kan, apakah puasanya sanggup 1 minggu, mungkin nandu 2 minggu, si Bill misalkan 3 minggu. Tapi apa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, tetap akhirnya kan makan kan? Iya benar. Kenapa? Karena kekuatan sendiri. Nah kalau yang tadi yang pendeta Billy Graham katakan itu bukan kekuatan sendiri, kita tuh bergantung sama Tuhan. Kekuatannya dari Dia. Kasih karunia beda sekali. Jadi udahlah, kalau mau dengan kekuatan sendiri, saya jamin pasti gagal. Iya benar. Saya itu sudah nyoba sampai saya putus asa tadi loh. Saya ini bukan ini sudah sungguh-sungguh gitu loh. Tuhan kok gagal lagi? Wah kurang tekad nih. Artinya kurang sungguh-sungguh kan? Tekad lagi. Kita komporin diri kita sendiri gitu loh. Iya. Ya itu tadi paling cuma lebih lama. Dari 1 minggu bisa 2 minggu. Wah kurang. Dari 2 minggu bisa 3 minggu. Nggak berdosa maksudnya. Tapi ujung-ujungnya berdosa juga. Seperti orang puasa kan. Iya betul. Mau 1 minggu, 1 bulan tetap hanya makan kan. Iya benar. Itu seperti itu kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau andalkan kekuatan Tuhan, saya kalau pagi coba, Tuhan aku berserah, hidupku ini milikmu itu. Udah gitu aja. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi hanya lewat hubungan sama Tuhan tuh karakter kita benar berubah dengan sendirinya. Kitab Yohanes yang tinggal di dalam aku gitu. Benar, setuju. Benar. Ya, betul. Itu pegangan saya. Wow. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya.
Bila kamu di dalam aku di dalam kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu 100% benar. Seperti dulu kan, saya coba sendiri kan, di luar Tuhan. Gagal, selalu gagal. Tapi ketika saya melekat sama Tuhan, cepat atau lambat orang yang melekat sama Tuhan pasti berbuah. Pasti begitu. Dan semakin kita berserah sama Tuhan, buahnya semakin lebat. Benar. Dan kalau semakin lebat buahnya, kita tidak ada rasa kebanggaan, sombong, tidak ada, karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Terus terang saya nggak bangga apa-apa loh. Kan ada orang yang, wah Pak, Bapak hebat ya. Oh iya, gitu. Wah gerejanya besar, begini ada taman doa deh. Saya bilang, oh iya terima kasih. Tapi semuanya itu bukan saya yang punya, itu Tuhan yang punya. Dan saya tidak merasa, iya ya, aku hebat. Enggak. Enggak, benar. Karena saya tahu dari dia. Seperti Jongos kan, hamba. Iya. Kan kita ini sebenarnya hamba. Yang punya kan dia, kita tuh cuma jalankan. Jadi apa yang Tuhan ini kasih kita, ya kita jalankan. Kalau Tuhan yang suruh pasti berhasil. Iya, benar. Iya. Dan rasa bangga gak ada. Jadi rasa, gua hebat ya, gua lebih dari orang lain, dah. Iya. Jadi sebenarnya kayak menggunakan kekuatan sendiri nggak bisa ya. Susah, ya. Kan biasanya kayak anak muda nih pengennya ketika dia udah mau berhenti daripada dosanya, misalnya pornografi, misalkan dosa-dosa berbohong, dosa mencuri segala rupa, kayak pengen pakai kekuatan ini, ternyata sia-sia ya Endo ya. Ujung-ujungnya akan berdosa juga. Akan berdosa juga kalau kata Om Yongki ini, bahwa sebenarnya tuh kayak puasa gitu. Iya. Ujung-ujungnya pasti lapar juga, Iya. makan juga gitu. Bertahan struggle apapun juga. Bener. Jadi sebenarnya bagi teman-teman milenial nih, ketika benar-benar mau bertobat ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan, baca Alkitab, dan yang paling penting lakukan. Gitu. Dan yang terpenting, saya sering dapat, khususnya kan anak SMP Pak, saya ngajar, ketika berdosa dia malah seperti minder sama Tuhan. Iya. Jadinya malah kabur gitu, kayak dia pikir, Tuhan kan nanti menghukum saya, jadi dia malah takut. Benar. Padahal ketika berdosa harusnya dia berbaik kepada Tuhan. Benar. Dia malah kabur gitu ya. Makin berserah sama Tuhan. Wah iya. Tuhan, ini aku Tuhan, kau lihat aku nggak sanggup Tuhan. Kita ngakui aja, Ngakuin. di hadapan Tuhan, aku nggak sanggup. Dan itu mungkin anak-anak muda belum melakukan. Saya kan sudah sekian lama. Saya kan umur saya sudah sekian puluh tahun. Iya, benar. Saya sudah sekian lama lakukan. Saya tahu kalau dengan kekuatan saya sendiri pasti gagal. Ujung-ujungnya gagal. Ini bisa sementara tapi pasti gagal. Dan juga satu hal yang saya mau ingatkan ya, setinggi apapun tingkat rohani kita, tetap melekat sama Tuhan. Ya. Tetap andalkan Tuhan, karena seperti saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi begitu saya mulai kendor sama Tuhan, saya pasti jatuh dalam dosa. Jadi jangan merasa bukan karena kita, karena Tuhan. Jadi kalau begitu kita agak kendor dengan Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa, biarpun sudah seperti saya. Jadi saya nggak pernah merasa, wah saya ini super ya, saya lebih suci dari orang lain. Enggak seperti itu. Saya tahu saya hidup kudus karena Tuhan. Tapi begitu saya mulai meninggalkan Tuhan atau santai dengan Tuhan, saya pasti gagal. Dan saya sudah tahu kan, sudah ngalamin seperti itu. Begitu kita meninggalkan Tuhan atau tidak lagi melekat erat dengan Tuhan, kita gagal. Iya, benar. Makanya kan maaf, ada hamba Tuhan yang sudah senior, sudah begini-begini, toh juga akhirnya gagal. Itu saya kalau dengar hamba Tuhan gagal, saya bukan ngomong, wah Tuhan saya lain Tuhan. Iya. Kalau saya lain lah, kalau hamba Tuhan itu gagal, saya lain Tuhan. Enggak, saya takut malah. Saya tahu itu saya jadikan pelajaran. Saya tahu Tuhan, aku ngerti Tuhan. Kekuatan kita itu dari Engkau. Biarpun apapun, setinggi apapun rohani kita, mungkin dibandingkan orang lain kita sudah lebih rohani, tapi itu jangan pernah sombong, karena semuanya Tuhan. Kalau kita begitu meninggalkan Tuhan atau lepas dari Tuhan, pasti gagal. Nah, makanya sebenarnya kayak teman-teman milenial nih, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita mau berubah, datang sama Tuhan teman-teman. Karena ketika kita datang sama Tuhan, dia tuh bisa terima kita apa adanya, ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dia kayak dalam kitab Lukas kan, yang anak yang hilang gitu. Bapaknya nggak bilang, oh tunggu dulu, kamu mandi dulu, kamu bekas bau babi segala rupanya. Tapi dengan ketika masih kotor segala rupa, tetap dipeluk sama bapaknya. Dan pemikiran itu harus dibangun sama benar, karena pun dalam kitab Roma pun dikatakan bahwa Tuhan itu udah sayang sama kita, mencintai kita ketika kita masih dalam dosa. Ya kan? Makanya dia mau mati di kayu salib gitu. Makanya sebenarnya untuk berhenti dalam dosa
langkah yang paling tepat adalah mengandalkan Tuhan. Jadi teman-teman jangan lupa kalau kita mau berhenti melakukan dosa, seperti gembala kita bilang bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Gak bisa dengan semangat kekuatan teguh nih gitu, gak akan bisa gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya nih Om, kan Om dipanggil sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan ya. Kenapa harus kota Depok Om? Itu pilihan Tuhan. Karena kenyataannya dulu pertama saya ke kota Depok itu karena saya itu kerjanya, kantor saya itu di Pasar Minggu. Oh iya. Nah, perusahaan di mana saya bekerja itu punya real estate di Depok. Punya perumahan di Depok. Dia membangun perumahan di Depok. Jadi oleh bos saya ditawarin, Pak Yogi, Bapak mau ngambil ini rumah di tempat kita di Depok, di BJ Permai. Iya. Lah karena jarak dari Depok ke Pasar Minggu kan dekat. Iya. Apalagi dulu enggak serame ini, semacam ini kan. Iya. Saya mau. Tapi kemudian saya pindah bekerja. Tempat pekerjaan baru saya itu di perusahaan lain itu di Tomang Raya. Nah, dari Depok ke Tomang Raya kan jauh. Agak jauh ya. Nah, jadi saya berpikir saya harus pindah dari kota Depok. Dan bukan bermaksud loh, sudah saya lakukan. Jadi saya sudah mengumpulkan uang, saya untuk uang muka untuk beli rumah di Jakarta. Nah, setelah cukup, saya beli membayar rumah di Pondok Kelapa Arista. Itu tidak terlalu jauh dibanding Depok, kan lebih dekat. Jadi saya berencana untuk membeli rumah di Pondok Kelapa Arista. Itu saya bayar tanda jadi 5 juta. Waktu itu 5 juta puluhan tahun yang lalu itu besar sekali itu. Nah, tapi begitu saya bayar tanda jadi, tiba-tiba damai sejahtera saya hilang. Saya bingung sama sekali. Loh, ini urusannya apa? Nggak ada alasan yang jelas gitu. Padahal nggak salah juga. Nggak salah, nggak apa. Ini saya bilang, Tuhan, ini uang ini bukan hasil korupsi Tuhan. Iya, betul. Ini berkat-Mu yang saya tabung, saya simpan sampai cukup untuk membeli uang muka rumah di Jakarta kan. Iya. Tapi tetap tidak hilang damai sejahtera. Tetap tidak kembali. Iya. Saya berdoa, saya tidak kembali. Akhirnya saya ngambil putusan, saya doa puasa di Ungaran. Nah, waktu di Ungaran Tuhan kasih tahu saya, tapi bukan secara audible ya, bahwa batalkan, Tuhan tidak berkenan. Ya udah, saya kembali ke Jakarta, saya batalkan. Nah, karena ini kan tanda jadi 5 juta. Kalau dibatalkan hilang kan, nggak bisa kembali. Ya udah. Tapi anehnya begitu saya batalkan, uang hilang, damai sejahtera saya berlimpah-limpah. Saya Tuhan, ini apa-apaan? Saya ini hilang uang 5 juta, kok malah sukacita damai sejahtera berlimpah-limpah. Udah, saya nggak mikirkan lagi. Tapi beberapa waktu kemudian saya cuti. Saya pergi ke Surabaya dengan keluarga saya. Orang tua saya sudah meninggal semua, tapi adik-adik saya tinggal di Surabaya. Jadi saya kalau cuti pergi ke Surabaya, nemuin adik-adik saya. Nah, di situ adik kandung saya yang paling kecil itu juga hamba Tuhan, tapi bukan full timer gitu, dia sambil kerja. Adik saya yang paling kecil ngomong gini, Kode. Mereka panggil saya Kode. Kode itu engkoh gede. Kakak yang tertua. Kode, mungkin Kode salah dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan bermaksud memberikan rumah yang lebih bagus daripada yang pertama. Saya pikir masuk akal juga. Masuk akal ya, dulu mungkin kurang lokasinya kurang ini, mau dikasih yang lebih bagus. Ya udah, saya cari rumah lagi. Akhirnya ketemu tanah di Bilimun, di kompleks Bilimun. Bilimun itu di Kalimalang. Oh, Kalimalang. Itu lokasinya jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi, Pondok Kelapa tadi. Dan juga lebih dekat ke ini. Wah, saya langsung bayar tanda jadi. Tapi karena itu baru berupa kafling tanah, belum ada bangunannya. Kalau di sana kan tanah dengan bangunan. Kalau ini cuma beli kafling tanah. Nah, itu saya hanya bayar 2 juta tanda jadinya. Tapi begitu bayar 2 juta, damai sejahtera hilang sama sekali. Seperti yang pertama itu, saya bingung. Loh, Tuhan, ini apa-apaan? Saya alasan macam-macam untuk Tuhan. Tadi kan pertama, ini uang ini bukan korupsi loh Tuhan, ini berkat-Mu, saya kumpulin dikit-dikit. Yang kedua,
istri saya senang kalau pindah ke sana, kan itu dekat sama orang tuanya. Waktu itu Iya. orang tuanya, adik-adiknya tinggal di daerah situ. Yang ketiga, di sana ada gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia itu, pendetanya minta sama saya, sudah kenal ya. Pak Yongki, kalau Bapak pindah di daerah sini nanti Bapak jadi wakil saya, bantu saya jadi wakil saya. Terus saya bilang, Tuhan, semuanya sudah ada. Terus di dekat daerah situ kan banyak sekolah Katolik, sekolah Kristen. Anak-anak saya juga seneng. Udah pas pokoknya, udah Semuanya bagus. pas, tidak ada alasan yang masuk akal kok saya nggak boleh pindah gitu loh. Iya. Saya berdoa, berpuasa, tetap nggak ada damai sejahtera. Nah, waktu itu saya sudah pindah gereja di gerejanya Om Nyo di Sawangan. Sawangan. Oh, iya. Waktu itu, waktu yang pertama belum, waktu itu sudah. Nah, jadi saya konseling sama Om Nyo. Saya ceritakan, Om, gini. Toto Om Nyo ngomong gini, kalau tidak ada damai sejahtera berarti Tuhan tidak berkenan. Batalkan. Dalam hati saya, Om ini ngomong batalkan, enak aja ngomongnya. Saya ini sudah kehilangan 5 juta rupiah yang pertama. Ini yang kedua 2 juta lagi. Dan tidak ada alasannya. Kalau ada alasannya masuk akal mungkin. Dan keluarganya istri saya terutama tahu semua kalau kita mau beli, kan mereka sudah seneng sekali kan. Iya. Jadi mereka tahu kalau kita mau pindah di sana. Ini nggak ada alasan 5 juta dibuang. Ini 2 juta mau dibuang lagi kan aneh sekali gitu. Saya kan malu sama keluarganya istri saya kan. Tapi saya tetap doa puasa, tetap nggak ada damai sejahtera. Akhirnya ya udah, saya ambil keputusan, saya ikuti Om Nyo, saya batalin 2 juta. Begitu saya batalkan seperti yang pertama, sukacita kembali. Saya dibilang, Tuhan kok aneh. Orang kehilangan uang mestinya sedih ya. Ini Iya. malah sukacita. Nah, saya baru ngerti kenapa saya nggak boleh pindah. Pada waktu Om Nyo manggil saya, Yongki, coba buka cabang gereja kita di pusatnya Depok. Kan Sawangan di pinggir yang kota Depok. Sawangan, Nah, waktu itu baru ada Sawangan sendiri. Yongki coba cari tempat di pusat kota Depok untuk buka gereja. Nah, akhirnya kita buka di Hotel Bumi Wiyata. Di Pinata. Ya, itu. Pertama kali jemaatnya cuma kira-kira 100 orang. Itu jemaatnya Om Nyo Sawangan yang tinggalnya di pusat kota Depok. Iya. Tapi kemudian berkembang kan, sampai sekarang jadi 6.000 orang gitu. Jadi saya baru ngerti, oh, rupanya Tuhan itu melarang saya pindah dari kota Depok untuk jadi gembala di kota Depok. Iya. Dan yang juga Tuhan tuh memberikan bonus. Tadi kan 5 juta rupiah. Iya. Yang pertama hilang. Tahu-tahu saya dapat bonus dari perusahaan saya. Saya menyelesaikan proyek. Iya. Saya dapat bonus 10 juta. Wow. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang lebih aneh lagi yang 2 juta kedua. Itu kan lebih berat lagi 2 juta. Karena ini kan sudah hilang. Tahu-tahu apa? Gaji saya naik 1 juta, terus naik 1 juta lagi. Wow. Jadi naik 2 juta per bulan. Jadi, tapi itu saya tahu itu hanya bonus saja ya. Iya. Karena ketaatan saya, Tuhan berikan bonus, yang 5 juta diganti 10 juta, yang 2 juta diganti 2 juta per bulan. Jadi tapi urusan kenapa saya nggak boleh pindah itu ya, karena saya harus jadi gembala di kota Depok. Dan itu saya nggak tahu, kenapa kok seperti ini ya toh. Saya pikir ini apa-apaan Tuhan. Itu caranya Tuhan mimpin macam-macam. Iya. Iya, benar. Sedikit unik ya panggilan Tuhan itu. Benar. Makanya ketika kita ada di sebuah sekolah, sebuah kampus, sebuah kantor, kayaknya bukan sesuatu yang kebetulan ya bro ya. Iya, betul. Bener ya, kan terkadang kenapa sih, Harus kenapa gue harus di sekolah di tempat ini gitu, teman-teman gue sekolah lebih bagus. Ternyata mungkin kayak Pak Yongki bilang bahwa sebenarnya itu mungkin ada panggilan di situ kan, dan kita nggak pernah tahu caranya Tuhan Iya. untuk melakukan hal-hal yang demikian gitu loh. Makanya ketika kita mungkin kita ada di keluarga yang broken home atau apa ya, mungkin itu karena Tuhan pengen pakai kita untuk Iya. memulihkan dan segala rupanya gitu ya. Betul. Bener-bener banget. Nah, yang ini nih Om, kan tadi Om juga cerita kan, gereja dari 100 ya, 100 jemaat berkembang bisa jadi 6.000 kalau sekarang. Iya. Sekarang puji Tuhan udah Kamboja itu udah Tuhan kasih karunia sampai 7 kali ibadah, dan itu puji Tuhan ramai semua ya bro ya. Setiap ibadahnya kurang lebih 800 sampai 1000 lah ya. Nah, itu bagaimana sih Om bisa sampai berkembang segitu besarnya gitu dengan kota yang nggak terlalu besar nih ya? Nggak terlalu besar. Kota Depok gitu Om. Iya, saya baru mengerti kenapa saya tidak boleh pindah dari kota Depok. Itu ketika Om Nyo memanggil saya. Lalu beliau berkata, Yongki, coba buka cabang dari
GBI Sawangan di pusat kota Depok. Jadi akhirnya kita membuka di Hotel Bumi Wiyata. Nah waktu itu jemaat mula-mulanya sekitar 100 orang, yaitu jemaatnya Omnyo yang memang tinggalnya di pusat kota Depok. Tapi kemudian sekarang puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, terakhir sebelum pandemi, jemaat kita sudah mencapai 6.000 orang di GBI Kamboja. Nah, berarti ketika Tuhan taruh kita di sebuah tempat, itu adalah bukan berarti itu sebuah kayak kesengajaan atau apa ya bro ya, tapi kayak sebenarnya itu ada tujuan gitu ya. Kayak Pak Yongki juga tiba-tiba mau pindah ke Jakarta, mau pindah ke Pondok Lapa, mau pindah dekat Kalimalang, tapi tetap aja ada di kota Depok ternyata untuk mengembalakan jiwa-jiwa di kota ini. Bener ya bro? Panggilannya ya unik ya. Jadi unik ya, bener. Jadi istilahnya kalau kita ada di keluarga yang mungkin broken home, mungkin sekolahnya mungkin sekolah yang nggak bagus teman-teman kita, mungkin Tuhan taruh kita di situ karena ada panggilan khusus di tempat itu gitu loh. Dan kuncinya adalah ketaatan ya. Ya itu dia, itu yang paling penting, kita harus taat. Nah ini Om, tadi kan Om bilang bahwa Om Yongki diminta sama Opanyo buat mengembalakan di pusat kota Depok di Bumi Wiyata ya. Kata Om juga itu baru awalnya dari 100 jemaat nih bro. Nah dari 100 jemaat dan sekarang berkembang jadi sekitar 6.000, dan Kamboja sekarang puji Tuhan udah 7 kali ibadah, dan ibadah sekitar 800 sampai 1.000 orang ya setiap ibadahnya gitu loh. Nah kok bisa sih Om dengan kota Depok yang nggak sebesar kota-kota lain gitu? Dan kalau mau saya tambahin Om sebelumnya, apakah waktu Om Yongki ini mulai pelayanan pertama di Bumi Wiyata dengan jumlah 100 orang itu, Amang memiliki ekspektasi untuk memiliki jemaat yang ribuan? Iya, sampai sekarang gitu. Sampai, jadi kayak saya mau pelayanan cuma punya jemaat yang ribuan, apakah itu sebagai bonus yang dari Tuhan seperti apa gitu? Iya. Ya, saya tidak punya rencana seperti itu. Ya, tadi menjawab pertanyaan Nandu, saya tidak punya ekspektasi waktu mulai melayani bahwa jemaat yang saya gembalakan nanti sekian ribu, enggak. Saya hanya berusaha melayani sebaik mungkin. Tapi Tuhan sendiri yang menambah-nambahkan jumlah jemaat yang saya gembalakan. Dan saya punya prinsip begini, saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada saya mengenai pekerjaan Tuhan ini maksudnya. Jadi sebagai contoh, saya pernah punya kesempatan buka gereja di kota Balikpapan. Pernah juga punya kesempatan buka gereja di kota Manado. Jadi kota-kota besar. Dan itu sudah, kalau saya mau, pasti kita sudah dengan mudah buka. Benar. Ya karena terus terang di Balikpapan itu ada satu gereja. Kebetulan kakak istri saya menjadi pengerja di situ. Tapi pendetanya bermasalah. Jadi akhirnya banyak jemaat sama pengerja yang pindah. Nah kakak istri saya nawarin istri saya, coba Yongki suruh buka di Balikpapan. Nah kalau saya mau, pasti saya bisa buka, sudah ada jemaatnya, sudah ada pengerjanya, sudah tinggal sewa ruko, tinggal ini, pasti jadi. Tapi saya berdoa sama Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Nah bagi saya, harus Tuhan yang perintah. Saya nggak mau, cuma karena ada kesempatan, ada ini, nggak. Jadi saya batalkan. Saya juga pernah mendapat kesempatan, kita pernah mendapat kesempatan buka gereja di kota Manado. Kebetulan di sana ada satu gereja, pendetanya teman saya. Beliau juga sering beberapa kali khotbah di Kamboja. Saya pun beberapa kali diminta khotbah di gereja beliau di Manado. Nah suatu ketika hamba Tuhannya jatuh dalam dosa. Nah karena pekerja-pekerjanya kenal sama saya, menghubungi saya untuk minta saya buka gereja di Manado. Kalau saya mau, ya sama, tinggal saya sewa ruko, beli alat musik dan sebagainya, udah. Pengerja dengan jemaat udah langsung ada. Tapi saya, kalau itu malah saya nggak mau sama sekali, karena saya bilang kalau pendetanya, teman saya itu ngomong sama saya, Pak Yongki, karena saya punya masalah, tolong Bapak untuk sementara ngembalakan jemaat kami di Manado. Saya mau, mungkin saya mau. Tapi kalau saya hanya karena pekerjaannya yang minta, terus ini kan saya kan seperti mengkhianati teman saya. Iya. Seperti
motong begitu kan. Apalagi Tuhan tidak suruh saya. Oh, itu. No. Kecuali bapak itu pendetanya ngomong sama saya, mungkin saya mau. Jadi saya ada 2 kali kesempatan punya cabang di kota-kota besar, tapi saya tidak mau. Dan saya tidak pernah mau buka-buka di mana kalau Tuhan tidak suruh. Itu Jadi- poin penting itu. Iya, paling penting. Jadi melayani itu kan gini ya. Kita ini kan hamba Tuhan. Benar. Hamba tahu kan di sekolah kita kan dulos ya. Dulos. Udah. Kan nggak punya hak kan. Kita tuh coba Tuhan, si bos ngomong, lu kerjain ini. Oke Tuhan, kasih keperluannya kan untuk kerjain itu kan sudah selesai. Benar. Kita kerjain, segala kemuliaan kembali kepada si bos gitu. Benar. Bagi saya sih gampang gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ketaatan. Ketaatan sama Tuhan ya. Iya. Iya. Karena ya mungkin hari-hari ini kita melihat tuh ada anak muda dari kita mau melayani itu yang pertama ekspektasinya kuantitas dulu gitu. Iya. Gimana nih caranya untuk datengin anak muda yang banyak lah. Jadi seperti itu ya, padahal terlihat dari pengalaman Om Yongki kan dasarnya adalah ketaatan. Benar. Ya. Tuhan suruh jalan begitu. Iya. Malah bonusnya. Karena kayak misalkan sekarang gereja-gereja mencoba merelevansikan dengan keadaan anak muda zaman sekarang. Nah, pada akhirnya juga kita menekankan relevansi. Ujung-ujungnya nilai Injil itu sendiri hilang. Ya kan? Iya. Sebenarnya kalau Tuhan nggak suruh kita, yang seperti Om Yongki bilang ya lebih baik jangan kerjain gitu. Iya, betul. Ya kan? Karena gereja itu bukan berbicara kuantitas doang sih bro ya, Betul. tapi berbicara kualitas rohani itu ya. Kalau kata Bill anaknya bapak bilang bahwa kualitas itu yang akan mendatangkan kuantitas. Iya. Ya kan? Jadi Gitu. terbukti. Terbukti. Betul. Jadi Om Yongki nggak ekspektasinya kuantitas, tapi Tuhan suruh jalankan. Iya. Dengan itu akhirnya kuantitas itu yang mengikuti. Ya. Benar. Itu Gitu. poin penting buat pelayan anak muda sih. Bro. Karena banyak zaman sekarang undang artis. Undang artis. Ya kan? Dengan harapan yang datang banyak. Dan banyak Anak sekolah datang banyak gitu. gitu. Betul. Bener. Nah, gini Om, kan dengan kita lihat bahwa gereja sebesar sekarang ya Om ya, apalagi Om juga udah di kalangan tokoh agama di kota Depok ini juga udah mulai banyak yang tahu Om Garupa. Ada gak sih Om kayak ancaman-ancaman dari oknum-oknum gitu ketika Om mengembalakan di gereja sebesar ini sekarang gitu? Ancaman, tantangan. Atau... Iya, tantangan gitu. Ada, tapi terutama dulu ya, waktu baru mulai, ya saya pernah ceritakan di dalam buku saya Oh, iya. yang Bintang di Langit Papua. Bintang di Langit Papua. Ya, bagaimana terjadi ancaman bahkan terhadap nyawa saya ya. Oh. Itu sempat seperti itu. Nah, setelah gereja ini menjadi besar, itu juga pernah beberapa kali ada kelompok-kelompok yang sering pada waktu-waktu tertentu berputar-putar di rumah kita. Ya keliling itu seperti doa keliling gitu ya, dengan naik sepeda motor dengan ini dan sebagainya, itu ada seperti itu ya. Terus juga beberapa kali para penjaga di Menara Doa itu ada yang lihat gitu. Bagaimana beberapa kali ada seperti bola-bola api itu berterbangan ke rumah saya. Tapi ya mental juga gitu loh. Itu ada seperti itu, terutama dengan kekuatan-kekuatan yang akhir-akhir ini ya. Dengan kekuatan-kekuatan alam lain. Ya, jadi tidak pengancaman secara fisik, tidak, tapi dengan tadi roh-roh kegelapan apa begitu ya. Jadi ada yang lihat bola-bola api menuju ke rumah ini gitu. Tapi ya mental aja, nggak bisa tembus. Apalagi kan saya tahu saya banyak didoakan ya. Iya. Oleh para pendoa, para jemaat, para pengerja. Jadi saya sendiri juga berdoa, jadi perlindungan Tuhan sempurna. Saya yakin sepanjang saya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti mau melindungi saya. Ya, kan kayak pernah dengar cerita juga bahwa ada gangguan dari roh jahat gitu ya Om ya. Kayak misalkan di rumah pernah katanya dengar ada tapak tangan. Oh iya, ya ada skala nyata gitu. Nah, itu gimana Om? Om bisa ngerasa kok Om bisa sih nggak takut gitu loh. Kalau kita kadang-kadang kalau ini mungkin langsung kabur gitu ya.
Kadang kalau misalkan juga lagi ngumpul sama teman-teman, misalkan ngumpul sama Bill atau Garupa, misalkan, wah punya apa nih? Kabur gitu. Karena gini ya, itu terutama itu gangguan yang sangat kuat itu pada waktu kita bangun ini taman doa. Taman doa. Oh iya. Itu rupanya serangan roh jahat itu kuat sekali. Kuat sekali. Nah, tapi saya tidak takut karena saya pernah baca bukunya pendeta Smith Wigglesworth. Jadi bukan beliau yang nulis lah, yang nulis orang lain, Iya. tapi riwayat hidupnya. Jadi itu di situ diceritakan waktu itu pendeta Smith terbangun dari tidurnya. Waktu dia terbangun, dia lihat di depan ranjang dia itu Lucifer. Ini bukan iblis kelucu, ini kepalanya sendiri, iblis luar tua si Langsung Lucifer. ketuanya. Ada di depan dia, seperti mengancam gitu. Apa yang dikatakan Smith? Smith cuma, oh cuma lu dong. Terus dia balik, ditinggal tidur. Karena Smith tahu dia dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Lucifer tidak akan bisa menyentuh sejengkal kulit dia. Karena itu dia, oh cuma lu tuh. Terus dia balik tinggal tidur. Dan ketika saya baca itu, saya pun punya kekuatan penuh gitu. Iya. Pernah pagi-pagi jam 4:30, jam 4-an mungkin, saya berdoa di kamar doa saya. Tahu meja kerja saya dikebrak. Wah, saya lihat nggak ada orang. Jelas meja digebrak gitu kan, keras gitu loh, berat gitu. Terus, nah saya mau peperangan itu, ngusir. Saya pikir ini tengah-tengah malam nih, pagi-pagi buta. Kan di kamar sebelah istri saya tidur. Iya. Kalau saya teriak-teriak juga tetangga nanti bangun dan sebagainya, istri saya terbangun kan jadi ribut kan. Saya pikir, alah cuma lu aja. Saya tetap doa nyembah Tuhan. Ya udah, nggak ada apa-apa. Tapi terus iblis terus ganggu terus. Iya. Setelah itu apa namanya tadi kan ada telapak tangan macam-macam lah. Iya. Akhirnya saya minta pendoa kita Pak Yance sama Pak Riki datang ngurapin seluruh rumah. Nah saya tanya lari ke belakang ke Menara Doa Lama. Benar udah lama, iya bener. Nah, Ronald sama teman-temannya diganggu. Heeh. Pagi-pagi ada telapak tangan di pintu kamar tidur mereka. Jadi pagi-pagi Ronald doa peperangan sama temannya. Kabur lagi, saya tanya. Jadi sebetulnya gila, saya perhatikan ya. Dosa kegelapan itu seperti Smith tadi ya. Kalau kita ini betul-betul hidupnya benar di hadapan Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita nggak usah takut sama mereka, nggak usah takut gitu. Nggak bisa dia nyentuh ini kita, tapi jangan sombong loh ya. Iya, iya. Iya. Saya pun itu, saya tahu bukan karena saya hebat, enggak, Iya. saya tahu Tuhan yang melindungi saya. Jadi itu sempurna, nggak mungkin dia nyentuh saya, itu nggak mungkin. Saya coba ingatnya pendeta Smith tadi. Oh cuma lu. Dan itu Lucifer loh. Kalau yang ini kan mungkin kerocoknya dan sebagainya. Kerocoknya Ini benar. Lucifernya ya. Jadi sebenarnya kayak ketika menghadapi kayak ketemu roh jahat atau kita diganggu roh jahat, sebenarnya kalau kita dapat dari Om Yonggi sebenarnya asal kita intim sama Tuhan ya Iya. nggak perlu takut ya Iya. bro. Dan percaya sih ya. Ah. Kalau perlindungan Tuhan sempurna. Benar. Jadi istilahnya dia nggak bisa nyentuh kita. Gitu. Iya. Nyentuh yang nggak bisa, apalagi nyolek kan gitu. Selama ini kan kita takut kan, wow, mukanya serem, takut dibunuh atau apa, tapi nggak bisa ya Om. Nggak bisa. Apalagi kalau kita bilang dalam nama Tuhan Yesus itu. Iya. Ya, Pasti kalang kabut. Tapi kita harus hidup benar loh, jangan. Itu Iya, itu kuncinya. Kan seperti ada kan yang anak-anak imam Skewa ya. Kewa. Iya. Mau ngusir roh jahat kan. Dia bilang, aku usir kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya roh jahatnya yang dalam orang rasukan itu bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, lah siapa lu? Malah diserang, malah disobek-sobek bajunya, lari telanjang. Lah ini karena dia hidupnya ngawur gitu. Ngawur. Lah kalau Paulus kan hidup benar di hadapan Benar. Tuhan, jadi ada perlindungan Tuhan sempurna. Jadi yang saya katakan ini kalau kita hidup benar ya, bukan sempurna loh, kita nggak ada yang sempurna. Benar. Pokoknya kita hidup benar, intim dengan Tuhan. Kalau udah gitu-gitu nggak usah takut gitu. Tapi kalau kita hidupnya ngawur, nanti jangan-jangan seperti itu. Roh jahatnya bilang, Yesus aku kenal itu. Lalu nih apa? Benar. Karena kan kalau kita udah hidup di dalam Tuhan,
istilahnya kita benar-benar bertentangan kan sama Iya. dia gitu. Tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, istilahnya friend, temen, Iya. temen sama saya, bener kan? Ya, lu temen, istilahnya kalau saya bisa bilang, lu temen gue nggak perlu ngusir gue kan gitu. Makanya bener banget nih, kita nggak usah takut sama kuasa gelap atau apa, asal kita hidup benar gitu. Makanya Alkitab berkata, tunduklah pada Allah dan lawanlah si iblis, Iya. maka dia akan lari daripadamu. Oke, Pak, mungkin kalau kembali lagi mau tanya lagi. Ah, Tadi saya note lagi, Om Yogi bilang semenjak bangun TDRP Taman Rumah Pengorbanan, Nah. itu semakin nyata itu apa namanya serangan demi serangan. Iya. Saya berpikir kenapa sih seperti itu ya? Gitu. iya, Berarti ada something yang besar lah kalau TDRP terbangun dan Iya. mungkin nggak mau itu terjadi. Mungkin itu kan kisah TDRP sudah diceritakan lengkap di buku Bapak ya, Iya. yang itu. Cuma secara singkat aja saya Iya. ringkas gitu Pak ya, itu visi Bapak tuh apa sih awalnya? bangun iya. TDRP itu? Kenapa sih TDRP itu harus Iya. dibangun gitu loh? Dan ternyata setelah mau bangun tuh prosesnya panjang Iya. ya kan. Ini kan Sedang- besar gitu. Sedangkan kita udah tahu ya, masa gereja nggak cukup sih Pak gitu loh, buat kita doa Iya. gitu loh. Dan di Ungaran juga udah ada gua doa gitu. Makanya ini kadang-kadang yang jadi pertanyaan loh Pak, sebenarnya kayak kenapa kita harus berdoa di TDRP gitu Ya, loh? begitu. Kenapa kan nggak kan ada gereja dong, Tuhan ada di mana-mana gitu Pak. Makanya kenapa TDRP itu harus dibangun Iya. gitu. Nah ini kembali seperti yang saya katakan tadi, saya itu tidak mau melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan Iya. kalau Tuhan tidak suruh. Kota Yusuf. Jadi pada tahun 19 tahun berapa ya? Ini kan kita 2015 dikurangi 2008 ya. 2008 bulan Desember. Saya ingat betul, saya catat karena saya catat Iya. tanggal 10 Desember. Waktu itu saya dengan ibu sedang doa puasa di Ungaran. Ungaran. Jadi saya sering doa puasa di Ungaran. Nah waktu itu saya itu kan punya kebiasaan kalau baca Alkitab tuh urut, berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti selesai saya baca lagi berulang-ulang sampai sudah belasan kali lah sampai sekarang ini. Nah waktu itu pembacaan Alkitab saya sampai urutannya sampai di 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7 tentang Salomo membangun dan mentahbiskan Bait Allah Salomo. Selesai membaca itu tiba-tiba Tuhan ngomong dengan sangat jelas di hati saya, tapi bukan audible ya. Iya. Cuma langsung ada suara yang sangat kuat gitu. Bangun Bait Salomo di kota Depok. Lalu saya ini kan ternganga loh. Tuhan, saya ini nggak pernah mikir mau bangun Bait Salomo di kota Depok, nggak Iya. pernah terpikir sama sekali. Kok Tuhan ngomong kuat gitu, bangun Bait Salomo di kota. Tapi terus saya pikir, ya Tuhan mungkin kau bermaksud ya untuk menara doa atau untuk Iya. ini. Cuma gitu saya juga nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa. Cuma Tuhan suruh ya saya lakukan. Ya udah, jadi pulang dari Ungaran, saya baru kan di Alkitab kan Bait Salomo kan bentuknya kan tidak jelas. Iya. Cuma iya. dikatakan panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian, tingginya sekian hasta. Kita tidak tahu bentuknya. Iya, betul. Jadi saya bermaksud pergi ke toko buku Kristen untuk melihat seperti apa sih bentuknya Bait Salomo, buku. Saya mau lihat itu. Tiba-tiba ada seorang famili saya, adik ipar. Itu dia pulang dari luar kota, mendarat di Cengkareng. Iya. Nah dia masuk ke toko buku di Cengkareng. Dia lihat ada majalah National Geographic yang di covernya itu ada tulisannya Yerusalem. Nah dia tiba-tiba terpikir, kok Yongki ini pendeta. Kalau saya kasih buku tentang Yerusalem pasti senang. Iya. Dia beli, dikasih saya. Begitu saya buka, ada gambar Bait Salomo lengkap dengan isinya. Sampai sekarang saya masih simpan itu gambarnya. Nah dari situ saya tahu, oh berarti benar ini. Benar. Saya baru Tuhan suruh bangun Bait Salomo di Depok, dan saya baru bermaksud ke toko buku Kristen. Tidak ada yang tahu loh, ini baru istri saya dengan istri aja yang saya cerita. Ini sudah dikasih gambarnya. Ini loh seperti ini Bait Salomo. Yang sekarang jadi itu Iya. bentuknya seperti itu. Nah setelah itu mujizat banyak sekali gitu. Iya. Yang paling luar biasa, bergumulnya kan terus-terusan. Iya, betul, Pak. Nah, itu terbangun, ditahbiskan oleh Pak Niko itu kan tanggal 12 Desember. 12 Desember tahun 2015. 15. Itu kan tadi 10 Desember 2008. Depan. Berapa tahun? Tepat 7 tahun. 7 tahun. Cuma beda 2 hari. Iya kan? 10 Desember 2008 ditahbiskan 12 Desember 2015. Iya. Tepat 7 tahun. Tiba-tiba saya temukan di Alkitab, Bait Salomo asli di Yerusalem itu dibangun oleh Salomo 7 tahun. Wow.
Nah, kemudian gini, banyak sekali mujizatnya. Itu Bait Salomo ini, itu menghadapnya ke timur. Itu kan ini sana timur. Iya. Nah, Bait Salomo yang asli menghadapnya juga ke timur. Wah. Padahal itu tidak direncanakan, kita bukan, Nggak direka-reka sebelumnya, Pak, enggak. ya? Karena lokasi tanahnya, mau nggak mau kita bangunnya gitu. Jadi itu Iya, menghadap ke benar. timur. Sudah gitu, waktu itu kan, Bait Salomonya sudah jadi kan. Nah, yang lain masih sedang dikerjakan. Jadi saya tiba-tiba terpikir kita harus adakan soft opening Oh, iya. untuk Bait Salomonya sendiri. Nah, waktu itu kan kita sudah bertahun-tahun disuruh Tuhan merayakan Hari Raya Pondok Daun. Waktu itu kan Pondok Daun pada 2014, itu 28 September 2014, itu Hari Raya Pondok Daun. Jadi, wah kalau gitu udah kita soft opening untuk Bait Salomonya sendiri, tapi taman doanya belum selesai, Bait Salomonya sendiri. Jadi kita adakan soft opening. Tahu-tahu saya lihat di Alkitab, Salomo mengerjakan Bait Allah Salomo itu di Hari Raya Pondok Daun. Wow. Banyak sekali. Banyak sekali persamaannya. Itu Tuhan. Dan waktu kita kan waktu itu ngangkat tabut ya, begitu Iya. tabut dari gereja masuk ke ruang Maha Kudus, ruang kudus itu, tiba-tiba turun hujan. Iya. Tapi hujannya singkat, cuma berapa menit. Dan itu hanya di situ, hujan lokal. Iya, betul. Di gereja aja nggak kena hujan. Dan pada waktu tabut itu diangkat dari gereja ke Bait Salomo, itu kan lewat di depan Iya. kuburan, depan Iya. tanah lapang. Tiba-tiba begitu tabut dan alat-alat bait suci itu lewat, arak-arakan lewat, itu berapa meter setelah arak-arakan lewat tuh tiba-tiba muncul angin, Pohon ada tumbang. pohon tumbang jatuh. Iya. Hanya berapa meter di belakangnya ekor barisan. Ekor barisan. Nah, Pak RT di sini bilang, oh itu pohon itu ada penunggunya. Wow. Banyak sekali mujizat lah. Terus begitu masuk di sini muncul bulan darah merah. Iya. Saya masih ingat itu. Jadi padahal di dalam bulan darah itu hanya munculnya di Israel. Iya. Pada- Saya lihat waktu itu, Pak. lihat ya. Iya, waktu juga, Pak. pas itu kan pada heboh tuh kenapa Iya. tuh ada Blood Moon gitu. Iya, jadi banyak sekali ini. Jadi saya tahu dengan 1000% ini Tuhan yang suruh. Jadi saya tidak punya rencana, bahkan sebetulnya secara manusia ya itu bodoh. Iya. Karena bikin Bait Salomo ini kan kita kan nggak membayar. Kalau Iya. kita bikin gereja masih ada perpuluhan, persembahan. Persembahan. Kalau taman doa ini kan nggak bayar, kecuali memberikan persembahan sukarela. Sukarela. Jadi kita itu banyak justru mengeluarkan uang. Iya, betul, Pak. Ya, sampai sekarang kita membiayai. Iya. Jadi kalau dipikir, kalau punya uang, lebih baik bangun gereja. Iya, benar. Masih ada kembali uang Iya. gitu loh. Iya. Masih menghasilkan. Betul. Ini kan justru mengeluarkan uang gitu loh. Tapi bagi saya kan bukan itu urusannya. Bagi saya itu urusannya melakukan perintahnya Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang, saya melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak saya. Ya. Biarpun ada kesempatan, ada begini-begini, bagi saya no. Tuhan perintahnya gimana? Nah, itu yang saya kerjakan. Termasuk ini taman doa. Jadi kalau terakhir ini kan sebelum pandemi itu sudah mencapai 8.000 orang per bulan yang datang ke taman doa. Bahkan dari luar negeri juga, Pak, ya. Iya, luar negeri juga datang. Jadi itu, tapi bagi saya justru saya bilang Tuhan ini kan Engkau yang suruh. Iya. Kalau Engkau tidak lakukan mujizat kan aneh, kan Engkau yang Iya, suruh. Benar. Kan banyak sekali mujizatnya kan. Banyak sekali, Pak. Ada kesembuhan, ada Iya. yang doa ini Tuhan jawab segala macam gitu. Jadi maksudnya Tuhan memang Tuhan yang punya maksud, bukan saya. Iya. Jadi kayak tempat yang dikhususkan ya, Iya. Pak, untuk misalkan ada mujizat segala rupa. Mujizat, Cuma doa. Saya sebetulnya yakin ini salah satu persiapan untuk pengantin Kristus. Wah. oke. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh ya, sehingga mereka juga siap untuk jadi pengantin Kristus. Kan Tuhan mau datang. Iya. Ini salah satu untuk mempersiapkan diri. Betul. Juga ada beberapa kesaksian sih, Pak, bisa dari orang yang dari luar gereja kita gitu bilang bahwa ini tepat banget buat doa karena Iya. sunyi. Dia benar-benar tempat buat menyendiri sama Tuhan. Karena kan kalau di gereja kita belum tentu bisa intim sama Tuhan ya, Pak ya. Iya. Karena di gereja itu kan kita nyembah sama-sama. Iya. Gitu mungkin juga sebelahnya mungkin nggak kita keganggu dan segala rupa, tapi kalau di TDRP nih para milenial kita bisa benar-benar intim sama Tuhan dan banyak doa-doa yang dijawab di situ ya, Bro. Banyak kesaksian. Banyak kesaksian. Betul. Jadi misalkan kayak saya pribadi pun kalau misalkan ada mau mengambil keputusan dan saya nggak bisa, saya nginep Iya. di situ gitu, dan itu dijamin gratis, Gratis. nggak dipungut biaya sedikit pun. Dan kalau misalkan teman-teman milenial kalau mau menabur ya silakan, tapi Iya. kalau enggak ya
masalah gitu. Dan bisa nginep di sana maksimal 3 hari ya bro. 3 hari. Iya. 3 hari gitu. DRP ini sering jadi perbincangan, Pak. Saya kan punya teman di seminari Jakarta yang notabene nggak tahu DRP sebenarnya. Jadi sering di grup tuh nanya tentang DRP dan dia nggak tahu tuh perasaan gerejanya. Bener. Gitu. Iya. Gue tuh di demo dari iya gini-gini ceritanya, wah banyak cerita deh pokoknya Pak. Dan- Dan dulu juga Om di kelasku di seminari Betel tuh aku suka diceng-cengin Om, di kisah kebatanya itu di kata-katain lah ya. Ngapain bangun TDRP di Garupa? Ya, Tapi betul. pas TDRP jadi pada datang juga. Iya. Gitu. pada datang sebelum skripsi pada datang gitu, pada nginep di situ gitu. Nah itu aja sih Om gitu. Dan terima kasih banyak buat kesempatannya pada hari ini untuk milenial baper, milenial yang bawa perubahan. Sebelum kita tutup, boleh gak Om kasih wejangan buat kita para milenial ya bro? Para mania. Dalam menghadapi, apalagi kita tahu nih hari-hari ini udah akhir zaman, Tuhan Yesus akan segera datang, apalagi hari-hari bener Gitu kan? dan keadaan lagi nggak memungkinkan Ya, nih dengan pandemik ini gitu. Ada gak sih dari Om sebagai bapak rohani kita, sebagai gembala kita, menyampaikan wejangan buat para milenial gitu? Iya. Jadi saya berpikir kita ini kan masih hidup di dalam dunia ini. Iya. Jadi tetap kalau yang sekolah ya sekolah, yang bekerja ya bekerja. Karena kita tetap harus makan. Kita harus makan ya. Kita juga bukan hanya berdoa, nggak perlu bekerja, nggak perlu ini, tetap harus lakukan aja sebaik mungkin. Kalau kita karyawan ya bekerja sebaik mungkin, kalau kita sekolah sebaik mungkin, dan seterusnya. Tapi apapun yang kita lakukan, nomor satu adalah mendekatkan diri sama Tuhan, intim dengan Tuhan, itu nomor satu. Dan berserah sama Tuhan. Nanti Tuhan akan pimpin. Dan tadi kan saya sudah banyak memberikan kesaksian. Tuhan yang akan pimpin jalan kita. Dan kalau Tuhan yang pimpin jalan kita itu pasti yang terbaik. Iya. Yes. Pasti. Kalau kita berpikir sendiri kan belum tentu yang terbaik. Benar. Seperti tadi saya beri contoh Baca Lomo, kan saya nggak pernah berpikir sama sekali Tuhan ngomong kok bangun Baca Lomo di kota Depok. Saya juga nggak ngerti. Ya, mending kalau saya ngerti, pernah berpikir gitu kan, ini nggak pernah berpikir gitu. Tapi kan buktinya jadinya memberkati banyak sekali orang betul, gitu. Pak. Iya. Nah, itu kan yang Tuhan yang tahu gitu. Saya yakin nanti banyak orang-orang yang pengantin-pengantin, calon-calon pengantin Kristus yang nanti jadi pengantin Kristus juga diberkati oleh Taman Doa ini. Pasukan Kristus juga akhir zaman juga melalui Taman Doa. Jadi seperti itu. Lakukan tugas-tugas kalian dengan sebaik mungkin, apapun lakukan sebaik mungkin. Tapi tetap nomor satu, seperti Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, nanti yang lain akan diberikan kepada benar. Betul. Sangat memberkati Tuhan. Jadi Sesuatu yang besar tuh akhir dari hubungan ternyata benar, sama hubungan. Tuhan ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan podcast kita hari ini, yang pertama kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan, ya kan? Betul. Yang kedua kita harus taat sama apa yang Iya. Tuhan suruh. Jadi kalau Tuhan nggak suruh, jangan coba-coba deh. Gila gitu ya, betul, bro. betul, betul. Bener. Dan komitmen ya. Komitmen. Sama Tuhan tuh komitmen. Iya, benar. Karena kalau nggak tanpa komit, karena yang paling susah itu bukan yang memulai sebenarnya, tapi mempertahankan. Iya, betul. Gitu. Dan melayani itu dengan tulus ya. Dengan tulus. Karena bonus itu pasti Tuhan sediakan ketika kita tulus melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan ya gini. Oke. Nah, mungkin terakhir Om, boleh Om secara online boleh gak Om doain kita sebagai generasi muda yang hari-hari ini mungkin nanti juga yang nonton ini mungkin juga ada masalah, mungkin juga sedang bergumul dengan dosa dan mungkin juga lagi mencari visi apa sih yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Gitu Om, blessing kita biar kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bisa taat sama Tuhan. Gitu. Mari kita berdoa. Iya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, di mana hamba-Mu boleh berbicara tentang pelayanan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk anak-anak muda. Hamba-Mu tahu bahwa anak-anak muda ini punya pergumulan yang luar biasa. Mereka menghadapi masalah yang luar biasa, bahkan jauh lebih berat daripada ketika hamba-Mu masih muda Tuhan. Karena saat ini dengan perkembangan zaman Tuhan, tantangannya jauh lebih berat. Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, anak-anak muda, siapapun juga tidak akan sanggup bertahan hidup dalam kekudusan. Karena itu hamba berdoa Tuhan, agar setiap anak-anak muda yang mendengarkan podcast ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Ya.
Bahkan makin hari makin intim, makin bersungguh-sungguh dengan Engkau. Mereka berdoa, memuji menyembah Engkau, membaca firman-Mu, merenungkan, menyimpan dalam hati, lalu melakukan di dalam hidup sehari-hari. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Tuhan, sehingga mereka berkembang secara rohani Tuhan, menjadi makin kudus, hidup mereka makin berkenan pada Tuhan, dan mereka akan melayani Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, juga kehidupan mereka, karena mereka masih hidup di bumi ini Tuhan, sekolah mereka diberkati, apa yang mereka kerjakan diberkati, kalau ada yang tidak bekerja juga diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan, karena mereka mencari Engkau lebih dahulu, maka Engkau akan menambahkan yang lain yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terus berikan kekuatan pada anak-anak kami Tuhan. Orang tua pun tidak sanggup Tuhan menghadapi segala keadaan pergumulan tanpa Engkau. Apalagi terlebih anak-anak muda Tuhan. Karena itu Tuhan, peluk mereka, rangkul mereka, kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka, buat mereka sanggup menjalani kehidupan sebagai orang-orang muda, sampai pada akhirnya mereka berjumpa Engkau muka dengan muka ketika Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Terima kasih banyak Pak Yongki untuk kesempatannya. dan teman-teman tetap pantengin channel kita di GB Rayon 9 ya, Bro. Betul. Dalam program Milenial Baper. Milenial bukan hanya bawa perasaan, tapi kita bawa perubahan. Bawa perubahan. Dan nanti kan bukan bintang tamu, tapi narasumber yang akan bawa perubahan berikutnya yang akan kita hadirkan di podcast ini. Oke, demikian podcast hari ini. Saya Ino dan Nando beserta Pak Yongki. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, Pak. Aduh, makasih banyak Pak Yongki atas kesempatannya.